Jumpa lagi dengan Pak Pipu. Semingguan lagi sudah lebaran ya, tidak terasa. Pak Pipu yakin banyak di antara kalian yang sekarang sedang sibuk membuat makanan untuk nanti disajikan di meja tamu ya. Barangkali ada yang sedang membuat rengginang yang nanti akan ditaruh dalam kaleng biskuit. Hohohoho. Dan ada juga yang mungkin sekarang sedang sibuk membuat kue kering. Berbicara tentang kue kering, dalam episode Cerna kali ini, Pak Pipu akan membahas 3 kue kering yang paling populer. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah nastar. Nastar sebenarnya bukan makanan asli Indonesia ya. Asalnya dari Belanda. Nama nastar sendiri merupakan gabungan dari 2 kata dalam bahasa Belanda, yaitu ananas yang artinya nanas dan tart atau tarces yang berarti kue. Jadi nastar itu sebenarnya artinya ya kue nanas. Resep nastar sendiri terinspirasi dari olahan pie ala Belanda yang dibuat dalam loyang-loyang besar dengan isian berupa selai blueberry, apel, juga stroberi. Dahulu ketika orang Belanda datang ke Nusantara, mereka ingin membuat kue pie tersebut. Namun mereka kesulitan mencari blueberry, stroberi, dan apel yang tekstur kematangannya seperti yang ada di Belanda. Sebagai alternatif, kemudian muncul ide untuk mengganti buah-buahan tersebut dengan buah yang gampang ditemukan di Indonesia, yaitu nanas. Selain lebih mudah didapat, buah nanas juga dipilih karena cita rasa nanas yang asam, manis, dan segar, sesuai dengan cita rasa yang dibawa oleh buah stroberi dan apel. Dalam perkembangannya, nastar telah mengalami banyak modifikasi di Indonesia. Di Belanda, pie yang menjadi cikal bakal nastar itu dibuat dalam loyang-loyang besar ya. Sementara, adonan yang sama itu yang kemudian menjadi nastar, di sini dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Maksudnya supaya lebih mudah dimakan. Jadi sekali ambil bisa langsung habis. Hohohoho. Walaupun sekarang nastar identik dengan lebaran, sebenarnya pada masa kolonial, nastar dibuat sebagai bagian dari tradisi Natal orang-orang Belanda. Namun, ketika lebaran, mereka juga mengirim hantaran kue-kue kepada keluarga bangsawan pribumi atau priai, termasuk di dalamnya nastar. Sejak saat itulah, nastar menjadi salah satu kudapan khas lebaran. Bukan cuma Natal dan Idul Fitri, nastar juga menjadi salah satu kue yang dihidangkan saat Tahun Baru Imlek. Hal ini karena nastar dianggap sebagai lambang datangnya keberuntungan bagi siapapun yang memakannya. Dalam bahasa Cina dialek Hokkien, nastar disebut juga ong lai, yang berarti pir emas. Warna kuning keemasan dari adonan nastar yang matang sempurna, serta isinya yang bercita rasa manis legit, adalah lambang rejeki yang manis dan berlimpah. Dan tak hanya di Indonesia, nastar juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia lainnya, seperti Tiongkok dan Hong Kong, dengan bentuk yang sedikit berbeda. Jika nastar Indonesia dikenal dengan bentuknya yang bulat dengan diameter sekitar 2 cm, di Hong Kong nastarnya memiliki bentuk balok sekitar 5 cm, jadi lebih besar ya. Sekarang kita lanjut ke kue yang berikutnya. Ini dia, kastengel. Kesukaan Pak Pipu ini. Nama asli dari kastengel adalah kastengels. Hohoho, sama saja ya sebenarnya. Hanya tulisannya saja yang sedikit berbeda. Berasal dari bahasa Belanda. Jadi, sudah jelas ya, kue ini berasal dari sana. Kas artinya keju, sementara stengels artinya batangan. Jadi, kalau dilihat dari asal-usul katanya, kastengel artinya kue keju batangan. Tapi ada juga yang mengartikan kastengel sebagai cheese fingers.
Ya, dari kata yang sama, kas artinya keju, dan tengels yang artinya jari. Jadi, kue keju jari. Ya, begitulah. Sebenarnya kastengels itu bukan kue kering ya, lebih mirip pastry. Kue ini dulunya disajikan di rumah-rumah pejabat dan pegawai Belanda yang menikahi wanita pribumi, atau nyonya-nyonya Belanda yang mengikuti suami mereka bertugas di Indonesia, waktu itu Hindia Belanda. Merekalah yang menjadi sumber akulturasi tradisi makanan Belanda dengan pribumi. Kastengel aslinya itu memiliki panjang sekitar 30 cm ya. Biasanya disajikan seperti baguette alias roti Prancis, disantap dengan sup atau salad. Namun saat diperkenalkan di Indonesia, susah untuk menemukan oven berukuran besar. Maka dari itu bentuk kastengel akhirnya jadi diperpendek ya, sekitar 3-4 cm dan lebarnya hanya 1 cm. Oh, tidak seperti nastar, di Belanda kastengel bukan merupakan kudapan khas hari raya. Kastengel justru pernah memiliki masa lalu yang unik ya. Di kota Krabbedaike, kue kastengel pernah dijadikan sebagai pengganti mata uang. Jadi masyarakat di kota tersebut menggunakan kastengel untuk melakukan barter. Hal ini karena di dalam kastengel itu kan ada keju ya. Nah, keju ini dianggap bahan makanan yang berharga. Enak tidaknya kastengel, mantap atau tidak rasanya, sangat tergantung dari pemilihan keju yang digunakan dan seberapa banyak takarannya. Keju yang digunakan untuk kastengel umumnya adalah keju Edam. Terkadang bisa pula ditambah parmesan untuk menambah cita rasa. Sekarang ini, bahkan ada yang membuat kastengel tanpa campuran keju di dalam adonannya. Hanya ada parutan keju yang ditaruh di atasnya ya. Sebagai gantinya, adonan kastengel malah dicampurkan dengan kaldu ayam bubuk, supaya tetap ada rasa gurihnya. Sebenarnya ini sih bukan kastengel lagi ya, karena kan adonannya sudah tidak pakai keju. Tapi ya, kalau untuk kreasi versi ekonomis, bolehlah. Yang terakhir, kita akan lanjut ke kue yang ini nih. Putri salju. Berbeda dengan nastar dan kastengel, kue putri salju kemungkinan besar berasal dari Austria. Hal itu dikarenakan di negara tersebut ada kue yang penampakannya sama persis. Namanya Vanilla Kipferl. Wah, lidah Pak Pipu sampai melintir-melintir ini menyebutnya. Bentuknya bulan sabit dan bagian luarnya diselimuti gula halus. Orang-orang Austria biasa menyajikan kue itu pada saat hari Natal. Sedikit perbedaan antara putri salju dan Vanilla Kipferl terletak pada penggunaan vanila. Hampir tidak ada putri salju yang menggunakan perasa vanila di dalam adonannya ya. Sehingga rasa dari gula halus dan adonan sangat kuat dalam putri salju. Sementara pada Vanilla Kipferl, rasa vanila lah yang mendominasi kue tersebut. Nama putri salju sendiri konon diambil dari taburan gula halus berwarna putih di seluruh permukaan kue tersebut, yang menyerupai salju ya penampakannya. Selain itu, ada sensasi dingin yang akan terasa ketika kita menyentuh dan menggigit kue itu. Jadi, memang benar-benar seperti salju kan, putih dan dingin. Baiklah, Pak Pipu rasa cukup sampai di sini dulu episode kali ini. Seperti biasa, semoga cerita ini bisa menemani waktu ngabuburit kalian yang hanya tinggal semingguan lagi ya. Kalau ada yang salah atau yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode cerna berikutnya. Dadah!